Halo warga bijaksana bijak sini. Wah, menurut saya pribadi ini parah ya. Orang seperti ini sengaja memanfaatkan kebodohan warga Konoha. Orang seperti ini sangat-sangat licik sekali. Ya, bayangkan di Konoha itu banyak orang yang percaya dengan yang namanya konspirasi. Tapi dia sengaja memanfaatkan ini. Untuk apa? Untuk pundi-pundi ya, untuk kepentingan pribadinya, untuk ketenaran. Padahal ya kalau saya perhatikan orangnya sangat berpendidikan, cuman suka dengan yang namanya teori konspirasi. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa kalau saya perhatikan, mohon maaf bagian nonton video ini ya, nggak semuanya tapi ya. Kenapa di negara yang terpuruk, terbelakang itu biasanya sangat suka dengan teori konspirasi? Padahal kan teori konspirasi itu kan sama seperti teori perdukunan. Kenapa saya mengatakan teori konspirasi sama dengan teori perdukunan? Jadi teori perdukunan itu, ya ini saya bongkar rahasia dukun di sini guys ya. Jadi kalau kita berobat ke dukun, biasanya yang berhasil itu yang akan terus diceritakan ke kita. Dulu ada tuh pernah berobat, misalnya kita katakanlah misalnya berobat diabetes misalnya ya. Lalu dukun ini akan mengatakan, dulu ada pernah tuh yang berobat ke sini yang penyakit diabetes sembuh, nggak berselang lama, sebulan sembuh gitu. Tapi permasalahannya yang datang ke dukun ini, ya misalnya nih ada yang diabetes 1.000 orang, cuman satu yang sembuh. Berarti 999-nya itu nggak diceritakan sama dukun ini. Iya kan? Sama dengan yang namanya teori konspirasi. Teori konspirasi itu dari 1.000 teori, ya cuman satu yang benar gitu. Itu pun karena kebetulan gitu. Teori konspirasi seperti itu guys. Cara kerja teori konspirasi itu mainnya di daerah abu-abu gitu. Sama seperti yang saya maksud orang yang sangat licik ini ya. Menurut saya ini sangat-sangat licik sekali ya. Mohon maaf bagi penggemar daripada yang saya maksud ini ya. Yang saya maksud itu adalah Bli Dharma Pangrekun ya. Dan menurut saya pribadi Mas Dharma ini ya sangat memanfaatkan, mohon maaf ya, SDM rendah yang ada di Konoha. Jadi di Konoha itu kan banyak orang yang percaya dengan teori konspirasi. Kenapa sih warga Konoha itu percaya dengan teori konspirasi? Kenapa banyak yang percaya? Kenapa? Karena mereka itu mencari pelampiasan karena mereka gagal. Biasanya orang-orang gagal itu akan mencari yang namanya pelampiasan supaya nggak gagal-gagal amat gitu. Misalnya ya mereka bergantung sama pemerintah nggak bisa karena pemerintah korup. Ya kemudian mereka bergantung dengan yang namanya hukum nggak bisa karena hukum yang ada di Konoha itu tumpul ke atas tajam ke bawah gitu. Kemudian kalau kita bertumpu pada ekonomi misalnya, ya ekonomi kita pas-pasan, banyak cicilan dan sebagainya, ada masalah ya, masalah keluarga, masalah segala macam, sehingga kita melampiaskan itu dengan teori konspirasi gitu. Ya, biar kita nggak gagal amat. Jadi semua kegagalan kita ini kita limpahkan pada satu hal, yaitu elit global. Biasanya teori konspirasi itu ya dimulai dengan narasi kita semua dibohongi ya. Bahkan ya, kalau saya perhatikan itu ya, sekelas Timothy Ronald juga menggunakan teknik ini. Timothy Ronald itu kan biasanya menggunakan kalimat, kalian semua dibohongi gitu. Padahal dia jualan kelas guys. Bukan jualan buku ya. Kalau jualan buku kan ya lumrah lah ya. Saya juga sebenarnya jualan buku ya. Itu pun karena terpaksa karena saya itu dikata-katain. Kamu kan cuma ngebacot doang, nggak punya kontribusi sama negara ini. Ya ini kontribusi saya, tulis buku. Saya sampai mengeluarkan riset guys ya. Kalau jualan kelas itu ya bisa sah-sah aja, tapi kan permasalahannya kan jualan kelas itu di Konoha itu kalau saya perhatikan, kalau kalian masuk ke kelas saya, kalian tuh pasti kaya. Ada banyak yang mengatakan seperti itu. Sama seperti Om Timothy Ronald. Dugaan saya, menurut keyakinan saya, ya dia menjanjikan yang wah-wah sama orang yang beli kelasnya kan, bahkan sampai ratusan juta katanya. Kalau saya jualan buku seperti saya gak pernah menjanjikan kalian akan kaya kalau baca buku ini, kalian akan cerdas, pintar, enggak. Ya malah kalianlah yang rugi gitu kalau nggak beli buku saya. Kenapa? Karena saya habiskan 10 juta riset tentang buku ini. Ya, padahal saya jual cuma 99.000 gitu. Nggak sampai 100.000 ya. Yang rugi itu ya Anda, bukan saya gitu ya. Tapi saya tidak maksa beli bukunya ya. Tapi ini cuman perumpamaan gitu ya. Jadi para teori konspirasi itu mereka menggunakan yang namanya fear atau ketakutan. Ya,
Kalau kalian nggak mengikuti saya, maka kalian akan dibodohi oleh elit global gitu. Padahal elit global itu kan, itu cuma pelampiasan doang ya. Elit global itu sebenarnya itu cuma istilah gitu ya. Bisa aja yang jualan kelas itu elit global, bisa aja yang elit global itu misalnya nih, ya Deddy Corbuzier misalnya, ya Hotman Paris misalnya, elit global itu. Maksudnya elit global itu ya dia orang yang sangat-sangat kaya, ya punya banyak duit, punya pengaruh, tapi cuma sedikit orang seperti itulah elit global gitu. Masa semua elit global melakukan seperti itu? Nggak mungkin kan? Kemudian biasanya ya yang percaya teori konspirasi itu samar-samar gitu. Ya mirip-mirip seperti kedukun lah gitu ya. Kalau misalnya kita tanya sama dukun, ya, apakah saya itu diracun atau saya dijampi-jampi orang? Iya, iya kamu dijampi-jampi gitu. Ya, buktinya apa? Buktinya ya kamu pasti merasa ini kan, merasa kurang enak badan. Ya kadang-kadang kan kita kurang enak badan, kemudian kamu merasa malas gitu ya. Iya, kita kan manusia yang suka malas juga kan. Kemudian kalau kamu pagi-pagi minum air putih terasa pahit, ya itu kan normal gitu ya. Jadi mainnya di ranah abu-abu gitu ya. Sehingga banyak orang terjebak dengan yang namanya teori konspirasi. Jadi jangan percaya teori konspirasi, guys. Ya, teori konspirasi itu yang benar dari 1000 itu cuma satu gitu. Nggak semuanya benar, guys. Itu cuma pelampiasan kita gitu karena kita gagal di dunia, karena kita nggak punya pengaruh gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita itu mencari pelampiasan gitu ya. Pelampiasannya ya teori konspirasi gitu ya. Biar kita nggak gagal amat gitu ya. Sama seperti yang namanya Mas Dharma ini. Mas Dharma ini sengaja memanfaatkan. Saya tahu bahwa dia tidak yakin amat dengan yang namanya teori konspirasinya. Ya, jadi Mas Dharma ini dia mengatakan bahwa di file Epstein itu ada yang namanya COVID dan sebagainya bla bla bla. Ya kan namanya COVID itu dari dulu kan sebenarnya sudah ada jenisnya ya, seperti misalnya SARS, seperti misalnya flu Spanyol dan sebagainya. Jadi sejarah itu kan berulang. Zaman dulu kan sudah ada itu, guys ya. Kenapa baru sekarang ini ada semacam teori konspirasi? Jadi ini ranah abu-abu, guys. Nggak melanggar hukum juga sebenarnya, tapi kan dibodohi gitu ya. Harusnya pemerintah ya memberikan kebijakan seperti misalnya memberitakan berita konspirasi itu dilarang gitu. Harusnya seperti itu, guys ya. Karena itu kan berita bohong ya, nggak ada datanya, nggak ada faktanya gitu ya. Kalau Mas Dharma mengatakan ya bahwa ini ulah daripada Bill Gates misalnya, apakah ada datanya gitu? Kan buktinya Bill Gates itu aman-aman aja. Masa presiden yang ada di Amerika nggak nangkap Bill Gates ya kan? Kalau dia pelakunya, ya kan? Masa polisi yang di sana itu diam-diam aja ya kan? Karena polisi di negara maju itu kan nggak jarang-jarang berbohong ya. Mereka rata-rata jujur ya. Kenapa nggak ditangkap aja? Iya kan? Menurut kalian gimana? Apakah yang saya katakan ini masuk akal atau tidak? Saya tidak mendoktrin yang nonton video ini ya. Saya pengen Anda itu berpikir rasional ya. Ya, menurut kalian gimana? Apakah Pak Dharma ini bisa dipercaya atau tidak? Menurut saya pribadi, yang dikatakan Pak Dharma yang benar ini cuma 10%, guys. 90% itu enggak. Itu ranah abu-abu. Mirip seperti dukun gitu ya. Enggak ada ubahnya dengan dukun ya. Jadi di negara yang terbelakang itu, negara yang gagal itu, biasanya dukun sangat laris, guys ya. Dukun, mistik, ya, teori konspirasi dan sebagainya. Kenapa? Karena kita gagal gitu ya. Karena kita gagal itu, kita nyari pelampiasan untuk menyalahkan pihak ketiga, yaitu elit global, ya, Illuminati dan sebagainya ya. Jadi jangan terlalu percaya, guys ya. Ini sangat-sangat bisa bikin negara kita itu nggak maju, guys ya. Oke ya, sekian video ini ya. Terima kasih sudah memahami. Saya anti teori konspirasi. Salam rasional.